Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mengambil sebuah tema kecil, yaitu dibangkitkan di dalam Kristus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada beberapa masalah yang dihadapi jemaat di Smyrna, yaitu masalah kesusahan, kemiskinan. Sudah susah lagi, ada kemiskinan. Jemaat di Smyrna, mereka adalah pendatang. Mereka adalah kaum yang orang Yahudi juga, tetapi mereka berasal dari Galilea dan Yudea. Galilea dan Yudea itu adalah daerah Palestina sekarang, tetapi Israel menguasai. Jemaat yang berasal dari Galilea dan Yudea itu, mereka melarikan diri ke Smyrna. Permasalahannya adalah pada tahun 66 sampai 74 itu ada pemberontakan daerah Israel itu, atau daerah yang dikuasai Israel, atau pada waktu itu dijajah oleh beberapa penjajah. Yang pertama adalah Persia. Kemudian setelah Persia selesai menjajah Israel, maka datang kerajaan yang baru, yaitu Yunani. Yunani menjajah juga Israel. Kemudian setelah Yunani menjadi Israel, yang terakhir adalah Roma. Nah, pada waktu kejadian Yesus disalibkan itu, pemerintahan Romawi, Kaisar Romawi, Kaisar Pontius Pilatus itu Kaisar dari Romawi. Sedangkan penguasa pada waktu Herodes adalah orang Israel yang dipakai oleh penguasa Romawi untuk mengamankan keadaan di Israel. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mereka orang Yahudi memberontak kepada Romawi. Karena berontak kepada Romawi, maka yang takut di Israel, kalau orang berontak kan pasti orang yang beruang. Orang punya uang baru bisa berontak. Kalau orang yang tidak ada uang berontak, langsung ditangkap, langsung penjara, besok dah mati. Orang yang tidak ada uang itu tidak berani berontak. Maka yang tidak berani berontak ini, mereka lah yang lari ke Smyrna. Kalau kita baca ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Orang yang sama-sama Yahudi, orang Yahudi yang berada di Smyrna, menjajah lagi mereka yang pelarian itu. Jadi sudah lari dari Galilea, Yudea, maksud ke Smyrna yang mencari hidup dan sebagainya. Rupanya di sana juga dijajah oleh Yahudi yang sudah lebih duluan di situ, yang mengatakan mereka itu tahu firman Tuhan, tahu tentang seakan-akan jemaah.
Padahal dikatakan bahwa mereka itu adalah iblis. Jemaat di Smyrna diminta supaya berhati-hati. Tuhan mengatakan bahwa aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Mereka susah karena pikirnya nanti lari ke sana bisa kerja dan bisa makan minum dengan baik. Tahu-tahu mereka diintai di sana, mereka dijajah. Dijajah oleh siapa? Oleh Yahudi, kawannya sendiri. Tuhan menjanjikan pada mereka, hati-hati, mereka itu bukan jemaat, mereka itu adalah iblis. Kalau kita baca firman Tuhan memang begitu, tapi kalau kita tidak tahu sejarahnya bagaimana, kita pasti dapat lewat saja. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mereka sudah sengsara, sudah di dalam negeri berontak, lari ke luar negeri, maksudnya ke Smyrna, supaya aman di sana. Tahu-tahu di sana dijajah. Maka Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu. Itu ujian. Tuhan tahu kesusahanmu. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Mereka miskin. Mereka bukan orang yang kaya baru pergi ke suatu tempat. Mereka miskin. Kalau orang miskin sudah susah, betapa dia tertekan. Namun engkau kaya. Tuhan mengatakan, kamu kaya. Apa yang kaya? Kaya apanya? Mereka itu tetap percaya kepada Tuhan. Mereka setelah lari dari pemberontakan, mereka merasa bahwa kalau pemberontakan itu tidak betul. Romawi yang memerintah, ada pemberontakan, mereka harus lari. Yang tidak berani, ya lari. Lari maksudnya mencari keamanan, mengamankan diri. Tahu-tahunya mereka juga masih sulit. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Tuhan berjanji bahwa mereka kaya. Kaya yang dimaksudkan, mereka percaya. Kalau kembali kepada firman Tuhan, barang siapa di dalam Kristus, itu sebenarnya dia kaya. Mati adalah keuntungan. Artinya mereka itu siap mati. Kalau mati dalam Kristus, untung. Untung itulah yang disebut kekayaan. Namun kamu kaya. Karena apa gunanya seseorang memperoleh dunia ini? Peroleh ini, tapi hilang nyawanya di surga. Itu inti. Apa artinya kita hidup di dunia ini? Senang, tetapi tidak bisa dibangkitkan. Kita bicara tentang kebangkitan. Kebangkitan harus dalam Kristus. Kalau bangkit di luar Kristus, sia-sia. Kita harus bangkit di dalam Kristus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu kota kehidupan. Tuhan mempersiapkan jemaat itu. Jemaat yang sudah dijajah, dari tempat asalnya dijajah, datang ke Smyrna, masih menderita, miskin. Aturan menyembah Tuhan harus begini. Di Smyrna itu sudah ada kuil. Siapa yang tidak sembah kepada dewa pada waktu itu, ya hidupnya terancam. Tetapi jemaat Smyrna tidak mau. Mereka tidak mau sembah kepada dewa. Mereka tidak mau ke kuil. Itu yang dipuji oleh Tuhan. Aku tahu kamu akan menderita. Di antaramu beberapa orang akan dilemparkan iblis. Iblis ini tidak. Yang dimaksud iblis di sini adalah orang-orang yang di situ, orang-orang Yahudi.
yang akan menangkap orang-orang Yahudi lain, yaitu yang mereka yang berangkat dari Yudea, dari Galilea. Mereka menetap sebagai, di sana mereka menjadi orang percaya, tetapi mereka akan ditangkap, akan dilemparkan ke penjara, akan menderita 10 hari. Kalau seseorang ditangkap di penjara karena kejahatan, 10 hari itu terlalu besar. 1 hari saja kita dapat belum. Tiap hari dipanggil, ditanya, masih tak percaya Tuhan Yesus yang kamu percaya itu? Kan kuil ada di sana. Harusnya kamu percaya kepada dewa yang kami sudah tentukan. Mereka menolak. Tuhan mengatakan bahwa kamu akan menderita 10 hari. Tahan. Yang dimaksud tolong tahan selama 10 hari. Mampukah jemaat itu bertahan 10 hari? Tuhan memberikan semacam reward atau hadiah. Hendaklah engkau setia sampai mati. Akan dilemparkan ke dalam penjara. Tiap hari di plaza, panggil plaza. Lebih baik kamu bertobat dari percaya kepada Yesus. Kamu ganti, kamu menyembah kuil, menyembah kepada berhala. Orang di Smyrna tidak mau. Dia sudah dikuatkan. Dia bertahan. Orang Smyrna bertahan. Dinyadikan 10 hari. 1 hari. Besoknya dikeluarkan lagi, ditanya, masih mau? Masih tetap. Hari kedua. Hari ketiga, masih mau? Masih tetap. Hari ketiga. Hari ke-10. Dia dijelaskan bahwa hari ke-10 mereka dibebaskan. Yang di penjara. Tuhan hanya mengatakan bahwa ada di antara kamu akan terpenjara, dilemparkan oleh iblis. Iblis itu sampai hari ini saya tidak lihat. Waktu iblis mencobai Tuhan Yesus pun dalam bentuk ular. Tidak jelaskan sosoknya seperti apa. Kalau digambar di film-film, barang itu ada kepalanya, ada tanduknya. Iblis itu bertanya. Saya bilang iblis itu bertanya. Saya pun ketemu iblis dan bercakap-cakap dengan dia. Iblis itu kurang lebih dia bisa memasuki orang. Cerita Alkitab ini banyak. Dia bisa merasuk. Dia juga adalah roh. Bedanya dia bukan roh kudus. Dia roh tidak kudus. Jadi kalau iblis itu masuk kepada seseorang, yang dikerjakan adalah yang tidak kudus, yang dikerjakan. Nah, iblis mau orang di Smyrna itu dilemparkan. Jemaat juga begitu. Walaupun banyak orang mendengar tentang firman Tuhan, tetapi iblis juga berusaha mengambil di antara kamu. Kita baca ulang. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi perlu kesalehan. Kalaupun memang nanti dilemparkan, harus bertahan. Kalau di Indonesia Ahok ya, dilemparkan penjara 2 tahun. Kalau Ahok mau cari aman, enggak pusing-pusing apa pas di penjara, dah aku mau tinggalkan keyakinan. Tapi Ahok tetap bertahan. Itu kita cerita lain, model jemaat. Boro-boro seperti Ahok diadili, dipermalukan. Beliau gubernur. Suatu saat didudukan di kursi pesakitan, ditanya, diadili, adil atau tidak adil, yang penting Anda di penjara. Sudah selesai. Ya, di penjara. Beliau jalani. Sini katakan 10 hari. Belum apa-apa kalau 10 hari. Kalau Ahok kasih 10 hari,
bersenang-senang. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, walaupun dikatakan bahwa kita di penjara, mungkin ada yang tidak dipenjarakan, dia bebas-bebas, tetapi sesungguhnya kelakuannya sudah dipenjarakan. Di antara jemaat juga kita selalu dipenjarakan oleh iblis. Iblis memperdaya kita, iblis memenjarakan kita, iblis memberi kita tidak bebas, iblis mempengaruhi kita. Berarti kita belum bisa merdeka, kita belum bisa bangkit. Kalau bangkit itu, Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut. Tuhan Yesus, dia bangkit supaya kita juga bangkit. Oleh karena itu, perlu setiap orang mau terlepas daripada maut harus menyatu dengan Yesus. Supaya Yesus bangkit, kita juga ikut dalam kebangkitan itu. Itulah sebabnya kita melakukan perjamuan. Perjamuan itu artinya makan tubuh Kristus. Roti adalah lambang tubuh Kristus, dan anggur adalah lambang darah Kristus. Makan tubuh dan darah maksudnya menyatu supaya darah Tuhan ada di masing-masing kita, tubuh Tuhan juga ada di dalam kita. Itu artinya kita menyatu dengan Kristus. Kalau sudah menyatu dengan Kristus, Kristus mati, kita ikut mati. Kristus bangkit, kita juga ikut bangkit, karena sudah menyatu. Kalau terpisah, berbeda kalau orang terpisah dari Kristus. Kristus bangkit, dia terpisah, dia tidak ikut. Jadi, kalau ayat terakhir, pas ayat yang ke-11, siapa bertelinga hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian yang pertama adalah kematian, kemudian kita dibangkitkan. Kematian pertama adalah kematian tubuh. Tubuh kita lenyap, itu namanya kematian pertama. Kematian yang kedua adalah kematian jiwa, roh. Kalau roh juga mati, apa lagi? Tuhan Yesus itu baik tubuhnya tidak ikut lenyap, masih bangkit tubuh yang hari Jumat dipaku disalib, masuk ke kubur, hari Minggunya masih tubuh itu yang bangkit. Kalau kita bertanya, apakah nanti bagaimana dengan kita? Kita ini sudah mati, kakek saya sudah mati sekian ratus tahun, sudah jadi debu. Bagaimana tubuh itu bisa dibangkitkan? Jadi kebangkitan menurut daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jangan dipikirkan tubuh kita yang fana ini tidak ada mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Alkitab menceritakan bahwa kita akan diubah. Walaupun kita dibangkitkan, yang dibangkitkan itu roh. Roh bangkit. Kalau roh sudah bangkit, tinggal pengadilan. Kamu masuk surga, ini tetap. Tidak ada tulis neraka, hanya dikatakan ada lautan api. Kemudian Alkitab menuliskan tentang betapa lautan api. Lautan api itu kalau kebakaran besar baru terjadi, kelihatan apinya membual-bual, menyambar-nyambar, maka orangnya lautan api. Apinya lebar, bukan hanya satu bagian. Jadi kita bisa, lautan api itu kesana pun api, kesini pun api, sepanjang mata memandang kesana pun api, semuanya api. Itulah lautan api. Barang siapa yang bertelinga hendak mendengar. Bagian penutup
daripada Wahyu. Kita baca ayat Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 bagian penutup. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dan kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Dia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Yesus menyertai kamu sekalian."